beberapa dari teman saya bangga banget deh kalau seandainya dia pulang malam ya. Terus kemudian dia akan cerita deh sama saya bahwa aduh kemarin kerjaan banyak banget, harus lembur sana, harus lembur sini. Terus setelah itu saya harus jalan-jalan dengan teman-teman untuk mengisi waktu. Ya, kok begini ya gaya hidupnya? Begitu bangganya dia cerita kepada saya bahwa hanya tidur 4 jam dalam sehari. Apa nggak khawatir ya? Nah, dari cerita teman saya itu dan beberapa dari teman dan teman saya cerita tentang kebanggaan dia, ya malam-malam masih keluyuran, ya malam-malam masih di kantor, ya saya ingin mencari tahu sebenarnya apa sih dampak dari kurang tidur bagi kita. Dan ini sebenarnya melanjutkan apa yang pernah saya bahas sebelumnya, yaitu bahwa tidur menjadi biang keladi dari sifat pelupa dan pikun. Jipa Production bersama Yeni Indrawati hari ini kita membahas perihal dampak tidur bagi kesehatan kita. Ya. Oke, saya mencoba untuk menggabungkan beberapa literatur. Yang pertama, literatur yang saya ambil itu adalah dari Matt Walker, yaitu seorang ahli fisika dan psikologi dari California, ya, di mana dengan tulisannya Sleeping is Superpowers. Ya, dan kemudian saya juga senang tuh ngelihat video-video dari beberapa referensi yang bisa saya lihat ya. Salah satu dari Pak Sung Santoso ya, yang membahas perihal tidur itu sendiri, pengaruh tidur terhadap kesehatan, pengaruh tidur terhadap otak ya. Itu beliau bahas semua di situ ya. Dan kemudian dari Medical News Daily saya juga coba baca di situ. Nah, dari keseluruhan literatur yang saya pelajari, yang saya ambil, ternyata apa yang saya duga benar loh, bahwa tidur itu merupakan biang keladi. Ya, nah makanya kalau hotel-hotel seperti ini itu menjadi favorit buat banyak orang karena salah satu tujuannya sebenarnya pengen tidur dengan nyenyak. Ya, masuk akal sih. Ya, kita bahas ya. Oke, ternyata ada 10 ya hal yang bisa dipengaruhi ya atau menjadi akibat dari kurang tidur ya. Yang pertama kita bahas dulu nih sesuatu yang mengerikan khususnya bagi wanita ya, yaitu tentang kulit ya. Jadi kurang tidur itu sebenarnya menyebabkan kulit cepat menjadi tua ya. Jadi teman-teman ya, para wanita jangan melulu fokus kalau kulit menjadi tidak sehat, kulit menjadi kendur atau kulit tidak merasa stres, itu lalu langsung cepat-cepat ke salon. Padahal sebenarnya coba lihat dulu bagaimana tidurnya, bagaimana kalian memberikan kesempatan kepada tubuh ini untuk tidur ya. Kedua, nah ini yang sudah dibahas di season sebelumnya, yaitu bahwa kurangnya tidur menyebabkan kita menjadi pelupa ya. Dan ini masuk akal sekali. Kenapa? Karena otak terus bekerja ya selama kurang dari 7 jam beristirahat, sehingga tentu saja ini menyebabkan harus bekerja keras ya, sehingga otak akhirnya menjadi penyebab yang berikutnya adalah otak menjadi lamban ya. Jadi kalau ada orang masuk ke kantor kemarin dia kurang tidur, terus kemudian dia menjadi sangat sulit untuk mengikuti satu assignment, sangat sulit menjadi seorang yang bisa melakukan instruksi dengan baik. Coba lihat tidurnya. Mungkin ini ada akibat dari karena kurang tidur sehingga otaknya menjadi lebih lambat karena terlalu banyak dipakai ya. Kemudian apa dari dampak itu juga? Kurangnya konsentrasi, kurangnya fokus. Pernah baca nggak di jalan tol atau di beberapa tempat di jalan-jalan umum ya, istirahat kalau Anda mengantuk. Nah, ini adalah dampak berikutnya kurang tidur. Kita bisa baca juga dari list mungkin di tol atau di jalan-jalan utama berapa kecelakaan yang disebabkan oleh karena kurang tidur. Oke, kalau tadi dampak dari kerja otak, pengaruhnya pada pikun, pengaruhnya pada pelupa, dan kemudian pengaruh juga pada konsentrasi, pengaruh juga kepada kelambanan otak, ya. Dan rupanya ini masih ada yang lain, ya. Akibat dari kurang tidur itu mempengaruhi suasana hati. Ya, mood kita menjadi mudah berubah-ubah, mood kita menjadi mudah bergeser-geser. Sering-sering malah kita salah tangkap apa yang dibicarakan orang. Nah, yang lain lagi adalah ternyata karena kerja otak tersebut kita menjadi cepat pemarah.
Nah, saya jadi inget nih, ada beberapa teman saya yang baru pagi-pagi datang aja sudah marah-marah. Ya, belum lagi ada pekerjaan, belum lagi ada situasi stimulus yang membuat dia menjadi marah, dia sudah jadi pemarah. Ya, rupanya ini yang menjadi penyebabnya. Ya, kembali tadi karena otak kita terlalu banyak bekerja keras sehingga mengakibatkan mood, salah satunya sifat pemarah itu akan muncul. Nah, di luar itu, ya, di luar yang tadi disampaikan, rupanya selain kulit menjadi cepat menua, juga rupanya kurang tidur ini memicu beberapa penyakit serius, ya, seperti serangan jantung, ya, gagal jantung, ya, jantung berhenti dengan tiba-tiba. Beberapa penyakit serius itu disebabkan karena pengaruh dari kurang tidur, yang akhirnya adalah yang ke-10, bahwa kurang tidur bisa menyebabkan kematian, ya. Jadi dari Medical News Today ini rupanya mengingatkan saya sendiri, karena kebetulan tadi malam susah banget tidur karena pekerjaan yang begitu berat yang saya rasakan pada hari kemarin yang harus saya selesaikan hari ini, sehingga walaupun tadi malam tidurnya sebenarnya tempatnya sangat nyaman, ya, tempatnya sangat enak, tapi rupanya saya tidak tetap bisa tidur. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang apa sih, ya, yang menjadi penyebab kita kurang tidur, ya. Namun mari kita review dulu, ya, 10 dampak dari kurang tidur, ya. Yang pertama kita kelompokkan dulu, yaitu yang berkaitan dengan otak, ya. Pertama adalah menyebabkan pelupa. Kedua, menyebabkan pikun, ya. Ketiga, menyebabkan emosi kita kurang stabil, ya. Keempat, membuat kita menjadi pemarah, ya. Kemudian yang kelima, membuat moodi kita itu sering berubah-ubah, ya. Dan kemudian kalau yang berkaitan dengan otak itu sendiri adalah kurangnya konsentrasi, ya, konsentrasi terhadap sesuatu yang tadi yang saya sampaikan menyebabkan kematian, ya. Yang ke-7 itu adalah berakibat pada kulit, ya, kulit kita menjadi cepat menua dan menjadi kendur, ya. Dan kemudian yang ke-7 adalah yang ke-8 maksud saya, menyebabkan beberapa penyakit serius, ya, seperti serangan jantung dan seterusnya, ya. Dan kemudian adalah ini dari otak yang kurang lamban industri akhirnya menyebabkan yang ke-10 kematian, ya. Nah, mudah-mudahan sharing ini yang saya coba kumpulkan dari Matt Walker, yaitu bahwa sleep is superpowers, ya, dan kemudian dari ahli tidur di Indonesia yaitu Bapak Sung Santoso, juga dari Medical Today News. Saya coba rangkum, mudah-mudahan bermanfaat. Sesi berikutnya kita bahas apa sih yang menyebabkan kita sulit tidur. Terima kasih, Indrawati, Jipa Production.